Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Tauhid Mustawa Tsalits bersama kawan-kawan Ummahat angkatan 1 dan yang lain. Kita masih di Ad-Dars Rabi', pelajaran keempat. Hari ini insya Allah terakhir pembahasan dars keempat ini tentang ma yaf'alun nasu indal quburi, apa yang dilakukan manusia di sisi atau di samping kuburan. Dan perkara gulu pada orang-orang soleh berlebihan pada orang-orang soleh itu, dia termasuk sebab yang paling besar terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Di sikap gulu, sikap berlebihan melampaui batas kepada orang-orang soleh itu menjadi sebab terbesar terjadinya kesyirikan. Diawali dengan kesyirikan generasi pertama sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi kesyirikan dengan sebab ini, melampaui batas, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Sepanjang sejarah kesyirikan terjadi awalnya seperti ini, berlebihan terhadap orang saleh. Dan ketergantungan dengan fitnah kubur, kesyirikan masuk dari hal ini. Menyusupnya kesyirikan ke dalam hati manusia itu lewat jalan fitnah kubur. Fitnah mengagungkan kuburan, mengkultuskannya, menjadikannya kuburan yang dikeramatkan, yang dianggap sebagai kuburan, memberikan keberkahan, kuburan suci, memberikan manfaat dan mudarat. Dari sinilah masuknya kesyirikan, yaitu dengan fitnah kubur, fitnah berlebihan terhadap kuburan. Makanya syariat Islam dalam menjaga umatnya dari kesyirikan menutup segala hal-hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan, terutama masalah kuburan ini. Agama Islam menutup pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Salah satunya itu Islam melarang meninggikan kuburan lebih dari sehasta itu. Yang diizinkan oleh syariat Islam, kuburan dibolehkan ditinggikan sejarak 1 jengkal sampai 1 hasta. Lebih darinya diharamkan. Kita meninggikan kuburan. Kemudian yang kedua, Islam pun melarang menuliskan sesuatu di atas kuburan. Menuliskan nama, apapun juga, Islam melarangnya. Dalam rangka menutup pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Itu kaitannya dengan kuburan. Agama Islam melarang meninggikan kuburan melebihi sehasta, jengkal sampai sehasta. Yang kedua, melarang menuliskan sesuatu, menuliskan nama ataupun yang lainnya, dilarang dalam Islam. Yang kedua, kaitannya dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Islam pun melarang menjadikan kuburan sebagai ibadah atau tempat sholat yang memiliki ruku dan sujud. Sholat atau ibadah yang memiliki ruku dan sujud, Islam melarangnya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena memang asalnya kuburan bukan sebagai tempat ibadah. Ya, makanya dari hadis yang lalu itu Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan
rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu kosong dari ibadah, kosong dari sholat, dan tilawatul Quran, serta zikir yang lainnya. Itu sebagai mukaddimah di mana Islam menutup pintu-pintu hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan terkait dengan fitnah kubur ini, fitnah kubur yang banyak dilakukan dan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama tadi, Islam melarang meninggikan kuburan lebih dari sehasta, melarang menuliskan sesuatu di atasnya, dan melarang menjadikannya sebagai tempat ibadah yang mempunyai sujud dan ruku. Kecuali kalau sholat jenazah, kan nggak ada sujud dan rukunya kan, kita dibolehkan sholat jenazah di atas kuburan menghadap kiblat ketika kita belum menyolatkannya. Itu sebagai mukaddimahnya. Kita baca. Ini Abdurrahman mungkin. Fadli Om. Ya, Ustaz. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alun nasu indal kuburi. Apa yang dilakukan manusia di sisi kuburan? Wa huwa naw. Wahua. Dan dia mempunyai dua macam, Dua dua macam. jenis. An-naw. Masru'un wa mamnu'un. Yang Mas. disyariatkan dan dilarang. Al-masyru'. Al-masru'u ma syara'ahul nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil quburi lati yazuruhal muslimu muttabi'an li sunnati. Nah, Yang disyariatkan apa apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkannya dari menziarahi kuburan yang seorang muslim yang dikunjungi menziarah oleh yang dikunjungi oleh orang muslim dalam rangka, dan mengikuti sunnah. nah, dengan tujuan mengikuti sunnah Itu ziarah kubur, disunnahkan seorang disunahkan. menziarah kubur dalam rangka mengikuti perintah Nabi untuk Shallallahu Alaihi Wasallam. salah satunya fungsinya itu mengingat kematian kan. Nah, Ustaz. Apun ketika saat menziarah kubur akan suatu waktu nanti menempatinya juga akan dikubur. Kemudian dalam rangka mendoakan orang Mendoakan, rahmat, mendoakan bukan bukan meminta doa kepadanya, mendoakannya. mendoakan. Saya doa Fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Maka mendoakan untuk penghuninya, penghuni kubur, keluarganya. keluarganya, eh, Penghuninya, penghuninya betul. penghuni penghuni Penghuni. kubur secara umum dan Mm. untuk keluarganya dan orang yang dikenalnya secara khusus. Sah. Itu yang disyariatkan. Kita ziarah kubur untuk mengikuti sunnah Nabi, mendoakan untuk penghuni kubur secara umum dan kerabat serta orang-orang kita kenal secara khusus. Fayakunu. Fayakunu muhsinan ilaihim biddu'ai lahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum. Sehingga dia Sehingga dia menjadi suatu kebaikan, menjadi menjadi orang yang berbuat baik, muhsin orang yang berbuat baik, kepada orang yang penghuni berbuat kubur baik kepada penghuni kubur dengan doa untuk mereka dengan dan mendoakan mereka. mendoakan mereka, memintakan mereka ampunan dan eh, maaf, dan Afwa. maghfirah ampunan, meminta maaf dan meminta ampunan dan rahmat untuk mereka. Nah, itu dia. Jadi kita saat menziarahi kubur, kita secara tidak langsung telah berbuat baik kepada penghuni kubur, ya, dengan mendoakan mereka, memintakan maghfirah dan rahmat untuk mereka. Ini kan wa muhsinan ila nafsihi.
wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa dhakuril akhirati Wa dan tadzakuri. wa tadzakuril akhirati Dan juga berbuat dan, baik kepada dirinya dan sendiri juga berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingat akhirat. nah, besar kan hikmahnya kan Masya Allah, saat kita Ustaz. berkubur itu dia tujuan syariat dalam berziarah kubur, berbuat baik kepada penghuni kubur dan dirinya sendiri. Dan ini dilakukan kebanyakan sering oleh para laki umumnya, tapi wanita tidak dianjurkan terlalu sering, nggak sering-sering. Ya, sampai menyolatkan saja. Mm. Itu yang disyariatkan, yang dilarang amal mamnu'u. Ammal mamnu'u fahuwa naw'ani. Adapun yang dilarang maka ada dua jenis. Mm. Ahaduhuma, salah satunya muharramun wa wasilatun ila syirki kattamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha wassalati indaha. Salah satunya diharamkan dan menjadikan wasilah sebagai kepada sebagai sarana terhadap kesyirikan. diharamkan menjadikan sebagai sarana kepada kesirikan. Itu salah satunya. Sekarang itu perbuatannya dilarang, diharamkan, dan Diharamkan akan menjadi sarana dan akan perbuatan menjadi kesyirikan. Seperti seperti mendekatkan diri dengannya. tamassuh, tamassuh, meraba-raba, Meraba, meraba-raba. tamassuh, meraba-raba, Seperti mengusap, meraba-raba, mengusap gitu, mengusap kuburan, seperti mengusap kuburan dan bertawasul kepada ini penghuninya. penghuninya dan sholat di sisinya. Nah, itu ya, sarana kalau dia berbuat seperti itu, mengusap-usap kuburan atau menjadikan kuburannya sebagai sarana bertawasul kepada Allah, kemudian sholat di sampingnya, sholat yang mempunyai sujud dan Sujud rukuk dan ya, rukuk. itu diharamkan semuanya, Haram. tak menjerumuskan kepada kesyirikan. Meskipun dia ibadahnya kepada Allah, tetap tidak boleh ya. Karena Tapi kalau dia beribadah kepada penghuni kubur, maka syirkun akbar. Maka syirkun akbar kalau dia uh, memalingkan ibadah sholat untuk penghuni kubur, maka jatuh kepada syirkun akbar. Tapi kalau dia hanya sebagai sarana saja, dia tetap beribadah kepada Allah, tapi haram. dia jadi sarana, sarana atau wasilah, maka syirkun asghar. Tetap diharamkan, nggak boleh. Isra surj. Wa israji suruji indaha wa guluwi fiha wa fi ahliha. Dan menyalakan lampu di sisinya dan Perintah lampu berlebihan, berlebihan padanya dan pada penghuni kubur. melampaui batas, melampaui batas, ya, memeluk kuburan, mengajaknya bicara pada kuburan, penghuni kuburan, itu Menangisinya. hmm, termasuk gulu pada penghuni kuburan. Wa nahwi dzalik. Wa nahwi dzalika dan sejenisnya. Wahia muharramatun li'annaha wasilatun li syirki. Dan maka eh, dia diharamkan Karena sebagai karena dia sarana menuju kesirikan. sarana pada kesyirikan. Kecuali Sarana terhadap kalau dia memalingkan ibadah yang khusus untuk Allah dia berikan kepada penghuni kubur, penghuni. sudah jatuh kepada syirkun akbar. Jadi apa namanya, kaidah yang kemarin itu Nah, bisa. kita bisa mengetahui dia syirkun akbar atau asghar dengan apa kaidahnya?
Ini Om. Man Ini sarafa. man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Ini kaidah besar ini. Barang Nah, siapa yang memalingkan memalingkan salah satu semua ibadah, salah satu ibadah kepada selain Allah, maka dia menjadi seorang musyrik. kamu syirkun akbar, ya Om ya. Kalau Nah, dia Ustaz. jadikan ibadah yang dia lakukan untuk selain Allah, dia jadikan sholatnya untuk penghuni kuburan, dia sholat untuk penghuni kuburan, sholat beribadah kepada penghuni kuburan, atau syirkun. Akbar. Tapi kalau hanya sebagai sarana aja, Wajib. diyakini sebagai sarana, dia tetap beribadah kepada Allah, tapi dia jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri masuk syirkun asgar. Sun Akbar. Hmm, itu kaidahnya. Kita bisa mengetahui dia telah terjatuh kepada syirkun asgar atau akbar, dia palingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Sambung. Sanihima. Yang kedua, kufrun kadu'ai ahlil kuburi. Nah, ini yang kedua ini jenisnya masuk sudah kategori kekufuran. Kufuran. Kalau dari Islam kufur akbar ya, Nah, Ustaz. itu seperti berdoa kepada, Seperti berdoa kepada penghuni kubur. nah, padahal doa ibadah kan, Nah, doa yang seharusnya dikhususkan diminta diminta kepada hanya kepada Allah, kalau dia minta kepada penghuni kuburan, jatuh kepada kekufuran, syirik kufuran akbar. akbar. Itu kaidahnya. Karena doa itu khusus hanya ditujukan kepada Allah, diminta kepada Allah. Tapi kalau diminta kepada penghuni kuburan, seperti dia minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka jatuh kepada Pada syirik akbar, Ustaz. Kekufuran. na'udzubillah. Wal istighasati bihim. Walis tigosati bihim dan wali tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa talabil wa talabil hawaiji dunyawiyati wal akhirawiyati minhum Wal ukhra. Wal ukhrawiyati wal ukhrawiyati minhum minhum. minhum dan meminta pertolongan dengannya dan berkeyakinan bahwasanya mereka memberi manfaat atau memudaratkan dan meminta kebutuhan duniawi dan akhirat dari Dari mereka. mereka, dari penghuni kuburan. Ya, wahada. Wa hadza syirkun akbaru wa huwa Ini mithlu adalah, ma yaf'alu ubadul asnami ma'a asnamihim. nah, Dan ini adalah syirik akbar, syirik yang besar dan dia seperti apa yang dilakukannya yang dilakukan ini para orang-orang penyembah para berhala penyembah berhala bersama bersama. berhala-berhala mereka Itu, Jadi yang buatan pertama dinding. tadi, yang pertama hanya sebagai wasilah ya. Nah, Dia belum belum misalnya sampai di ibadah haramnya. asal. Tapi kalau sudah dia palingkan ibadah doa, minta pertolongan kepada selain Allah, berkeyakinan penghuni kuburan bisa memberi manfaat atau mudarat, maka syirkun akbar. Itu bedanya. Ya, oke ya. Insya Allah. Begitu Alhamdulillah. juga Islam itu menyamaratakan kuburan. Tidak ada kuburan yang di spesies, dikhususkan, nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada kuburan khusus, nggak ada. Semua sama rata. Ya, Nah, kuburan raja, kuburan rakyat itu sama, nggak ada pengkhususan. Tidak ada apa namanya hal yang dilebihkan dalam Islam, kuburan tertentu nggak ada. Sama rata, kuburan raja, kuburan rakyat kecil itu sama.
Rata semuanya, nggak Tidak ada yang dikerjakan. tidak perlu disemen ya Pak. Nggak perlu. Kalau di hal yang umum itu, kalau ada keluarga yang raja sama rakyat itu dibedakan umumnya kuburannya. Nah, Dalam Islam nggak ada. Kuburan insya tuh Allah. sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Itu dalam Tentu syariat Islam mudah. ini kan, hmm, mudah dalam Islam. Ya, kita ulang tanpa diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alun nas. Ma yaf'alun nasu indal kuburi wa huwa Hmm, naw'ani masyru'un wa mamnu'un. Al masyru'u ma syara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil quburi lati yazuruhal muslimu muttabi'an li sunnati. Fayad'u li ahlihi fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Fayakunu muhsinan ilaihim biddu'a ilahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa tadakkuril akhirati. ya, Ammal mamnu'u fahuwa naw'ani. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki kattamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha wassalati indaha wa israji suruji indaha wal ghuluwi fiha wa fi ahliha wa nahwi dhalika fahiya muharramatun li annaha wasilatun li syirki. ya, Tsanihima kufrun kadu'ai ahlil kuburi wal istighosati bihim wali i'tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa talabil hawaiji dunyawiyati wal ukhrawiyati minhum wa hadha syirkun akbaru wa huwa mithlu ma yaf'aluhu ubbadul asnami ma'a asnamihim. syukran, Ma'abdurrahman. Ya, Afan. Rabbal Alamin. Kita sambut ada Ummu Yusuf sudah hadir. Ummu Abdurrahman juga. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz Ahwan telat Ustadz. Ummu Halim ahlan wa sahlan. Nggak bahasa. Jadi tadi telah kita jelaskan masalah apa namanya kesyirikan, Kesyirikan itu muncul ke dalam hati manusia itu salah satunya melewati fitnah kubur, fitnah kepada kuburan orang-orang saleh dengan melakukan hal-hal yang melampaui batas seperti hulu pada orang saleh. Itu yang kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya hulu kepada orang-orang saleh itu sebab terbesar terjadinya kesyirikan. Sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan awalnya dari fitnah kubur, fitnah berlebihan kepada orang-orang saleh. Maka dari itu Islam sebagai agama yang landasannya di atas tauhid melarang hal-hal yang menjerumuskan pada kesyirikan terkait dengan fitnah kubur ini. Yang pertama, kaitannya dengan kuburan, Islam melarang meninggikan kuburan lebih dari sehasta. Dari sejengkal kita dibolehkan meninggikan kuburan setinggi 1 jengkal sampai sehasta, lebih dari itu diharamkan. Nggak boleh dalam Islam. Apalagi membuat kubah-kubah di atas kuburan itu diharamkan, tidak dibolehkan. Yang kedua juga Islam melarang menuliskan sesuatu di atas kuburan, menuliskan nama, apapun juga. Karena sepanjang sejarah, para sahabat, keluarga Nabi, mereka wafat, Nabi tidak pernah menyuruh menuliskan sesuatu di atasnya. Menuliskan nama, nggak ada. Dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, maka Islam melarangnya. Melarang melakukan ibadah yang punya ruku dan sujud, Islam melarangnya. Ibadah yang memiliki ruku dan sujud, Islam melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah.
Kemudian Islam itu menyamaratakan antara kuburan satu dan yang lainnya. Tidak ada kelebihan antara kuburan fulan dan fulan. Antara kuburan raja dan rakyat itu sama rata. Tidak ada kelebihan, tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau kuburan rakyat biasa aja, kalau kuburan raja ada kubahnya. Dalam Islam nggak disyariatkan seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya hal-hal yang syariat Islam menjadikannya sebagai penghalang, penutup, mencegah jangan sampai terjadi kesyirikan. Karena kesyirikan muncul dari sini. Sebab terbesarnya itu muncul dari fitnah kubur. Melampaui batas dalam kuburan orang-orang saleh. Ya, kita baca lagi Ummu Naila mungkin. Diartikan ulang mungkin. Fadhali Om. Ya, Ustaz. Ma yaf'alun nasu 'indal quburi. Apa yang dilakukan seseorang di samping kuburan? Wa huwa Manusia. ini. Oke, Ustaz. Dilakukan manusia dan dilakukan manusia. Nah, apa yang dilakukan manusia di samping kuburan? Bahwa nau'an. Wa huwa naw'ani. Yaitu ada dua macam, masyru'un wa mamnu'un, yang disyariatkan dan yang dilarang. Nah, Al-masyru'u ma syara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil qubur allati yazuruha al-muslimu muttabi'an lis-sunnati. Yang disyariatkan adalah apa yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur yang dikunjungi oleh seorang muslim dengan tujuan mengikuti sunnah. Nah, dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi. Dia berziarah tujuannya semata mengikuti sunnah Nabi. Fayad'u li ahliha 'umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Dan berdoa dia berdoa kepada penghuninya, penghuni berdoa kuburan secara umum. Berdoa kepada penghuninya. Berdoa untuk ini kan untuk. Berdoa untuk penghuni kuburan secara umum dan kerabat ya Ustadz atau sanak saudara. Untuk kerabatnya. Dan kerabatnya dan orang-orang yang dikenalnya secara khusus. Nah itu dia tujuannya. Fayakunu muhsinan ilaihim bid-du'a ilahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum. Dan berbuat baik kepada ahli kubur. Sehingga dia menjadi orang yang berbuat baik. Sehingga dia menjadi orang yang berbuat baik kepada ahli kubur, kepada mereka, ahli kubur, dengan mendoakan mereka dan meminta maaf dan memintakan maaf dan ampunan dan rahmat untuk mereka. Wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa tadhakkuril akhirati. Ya, sebentar. Berbuat baik kepada dan berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan mengikuti sunnah. Nanti Umi lagi baca. Iya, diam dulu. Dan berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan mengikuti sunnah Nabi dengan mengingat akhirat. Dan mengingat akhirat. Nah, waktu kita pastikan, dan ada keraguan, kita pasti akan menghuni kuburan kan. Nah, dalam rangka dia mengingat akhirat. Karena kuburan itu pintu pertama menuju akhirat kan. Nah, tujuannya itu yang disyariatkan Ummu Naila. Ziarah kubur disyariatkan dengan tujuan ini. Tidak ada yang lainnya. Ya, berbuat baik kepada penghuni kuburan dengan mendoakan mereka dan berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam rangka mengikuti Nabi, kita mendapatkan ganjaran dan mengingat kematian akhirat. Karena hidup dunia hanya sementara. Pintu akhirat itu kuburan, pintu menuju akhirat adalah kuburan. Nah, sekarang yang dilarang amal mamnu'u fahuwa naw'ani. Adapun yang dilarang ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya muharramun wa wasilatun ila syirki katamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha was salati 'indaha
وإسراج السرج عندها والغلو فيها وفي أهلها ونحو ذلك فهي محرمة لأنها وسيلة للشرك. Salah satunya diharamkan dan menjadikannya sarana dan sarana, menjadikannya menuju kesyirikan. sarana. Nah, sarana perantara Menuju. kepada perbuatan syirik. Seperti mengusap-usap kuburan dan menjadikan kuburan itu Tawassul bagi perantara, menjadikan atau bertawassul kepada penghuninya, bertawassul kepada penghuninya. Kakak, suaranya Naila loh. Wassalati indaha dan sholat di sampingnya. Sholat yang mempunyai ruku dan sujud ya. Ruku dan sujudnya. Nah, Ustaz. Tapi kalau sholat jenazah dibolehkan. Nah, jenazah nggak ada sujud dan ruku kan? Nah, Ustaz. Wa israji suruji indaha wal ghuluwi fiha wa fi ahliha, dan menyalakan lampu di sisinya dan berlebihan kepada ahli kubur dan selain itu dan sejenisnya. Maka itu diharamkan karena menjadikannya wasilah untuk menuju kesyirikan. Kesyirikan besar sebagai wasilah kepada kesyirikan besar. Dia masih beribadah kepada Allah. Masih dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, pada penghuni kuburan. Masih dia tujukan ibadah kepada Allah. Tapi dia jadikan kuburan sebagai wasilah. Dengan mengusap-ngusapnya, sholat di sisinya, sholat yang mempunyai ruku dan sujud, menyalakan pelita lampu, dan hal-hal yang sejenisnya. Itu yang pertama diharamkan. Belum sampai pada kekufuran, belum. Yang kedua ini, Sanihima kufrun kadu'ai ahlil quburi. Yang kedua, kekufuran seperti berdoa kepada ahli kubur. Berdoa meminta kepada ahli kubur. Yang padahal doa itu ibadah kan, dia kan ibadah kan. Nah, khusus hanya ditujukan kepada Allah, nggak boleh dipalingkan kepada selainnya. Ketika dipalingkan maka jatuh kepada kesyirikan. Dan akbar, kufur. Wal istighatsati bihim والاستغاثة بهم والاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم, dan memohon pertolongan dengan ahli kubur dan meyakini bahwa mereka yang memberi manfaat dan mudarat, mereka dapat memberi manfaat atau mudarat, dan meminta kepada mereka kebutuhan duniawi dan akhirat dari ahli kubur, dari mereka. Jadi mengajak bicara kepada penghuni kuburan, diminta penghuni kuburan itu diminta hajatnya, hajat kebutuhan dunia, meminta anak, yang minta rezeki kepada penghuni kuburan dengan keyakinan dapat memberikan manfaat atau mudarat, maka kekufuran ini. وهذا شرك أكبر وهو مثل ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. Dan ini termasuk syirik akbar. Dan sama seperti apa yang dilakukan para penyembah berhala dengan berhala mereka, dengan berhalanya. Sama seperti orang-orang kufar Quraisy di zaman awal, zaman-zaman Makkiyah, ya, zaman-zaman sebelum turunnya Islam, mereka menjadikan berhala sebagai sesembahan selain Allah. Wadi Naila. Nah, Ustaz, insyaallah. Tanpa diartikan biar mungkin lagi. Ma yaf'alun nasu 'inda al-quburi wa huwa naw'ani masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'u ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور التي يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم
ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة. أما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل بأهلها والصلاة عندها وإسراج السرج عندها والغلو فيها وفي أهلها ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها وسيلة للشرك. ثانيهما كفر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم والاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهذا شرك أكبر وهو مثل ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. Syukran, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ummu Yusuf mungkin juga langsung. Alhamdulillah. Ummu Yusuf hadirah. Halo Ustaz, halo. Langsung ya. Langsung Ustaz. Suaranya kedengeran Ustaz. Dengeran? Lagi hujan Lagi di lebat. jalan. Ma yaf'alun nasu 'inda al-qubur. Wa huwa naw'ani. Masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'u ma syara'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam في زيارة القبور التي يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة ورحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر آخرته Dari madinya tafa'ala. Nah Ustaz. Tafa'ala. وتذكري يا أستاذ. تذكري. وتذكر الآخرة. أما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل بأهلها والصلاة عندها وإسراج السرور عندها والغلو فيها وفي أهلها ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها وسيلة للشرك. ثانيهما كفر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم والاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهذا شرك أكبر وهو مثل ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. Ahsan, syukran Ummu Yusuf. Mafhum nggak ini? Difahami Om? Apa Ustaz di sekolah Ustaz? Nah, Fadli. Ummu Syamsi. Fadli Om. Nama Ustaz. Bismillah. Masih hujan nggak? Masih hujan? Alhamdulillah sudah reda. Nah. Ma yaf'alun nasu indal kuburi. Wa huwa Nah. naw'ani masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'u ma syara'atun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada domir ma syara'ahu. Oh, na'am. Ma syara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil kuburi allati yazuruhal muslimu muttabi'an lis-sunnati. Fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Fayakunu
muhsinan ilaihim bidu'a ilahum eh, wa talabil afwi wal maghfirati wa rahmatulah wa Warahmati muhsinan warahmatilah. wa rahmatilahum wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa tadakkuril akhirati. Ammal mamnu'u fahuwa naw'ani. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki katamasuhi biha wa tawassuli bi ahliha wa salati indaha wa israji suruji indaha wal guluwi fiha fi ahliha wa nahwi dalika fahiya muharramatun li anha wasilatun li syirki. Sanihima kufrun kadu'ai ahlil kuburi wal istighosati bihim wal i'tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa talabil hawaijid dunyawiyati wal akhrawiyati minhum. Ukhrawiyati. Naam. Wal ukhrawiyati minhum. Wa hada syirkun akbaru wa huwa mislu ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim. Alhamdulillah. Syukran. Apa nih Ustaz? Musyamsi. Bisa dipahami musyamsi nggak ini? Nah, Ustaz insyaallah. Insyaallah ya. Berikutnya Ummu Fadlur Rahman. Mungkin. Naam Ustaz. Fadli Om. Ma yaf'alun nasu indal kuburi. Artinya udah tahu semua? Ummu Fadlur Rahman. Insya Allah Ustaz. Udah ditulis. Nah, udah 2 kali kita artikan ya. Naam Ustaz. Wa huwa Wa huwa naw'ani. Masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'u ma syara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil quburil lati yazuruhal muslimu muttabi'an lis-sunnati fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan fayakunu muhsinan ilaihim biddu'a ilahum wa talabal afwi wal maghfirati wa talabil afwi wal maghfirati wa rahmatilahum wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa kuril akhirati. Amal mamnu'u fahuwa naw'ani. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki katamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha was salati indaha wa israjis suruji indaha wal ghuluwi fiha wa fi ahliha wa nahwi dzalika fahuwa muharramatun li anna fahiya muharramatun li annaha wasilatun li syirki. Tanihima kufrun kaddu'ai ahlil kuburi wal istighatsati bihim wal i'tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa talabal hawaiji majrur ya Om. Wa talabal hawaiji Majrur. Ikut ke du'ai ke harfu jar kan? Talabi. Oh na'am Ustaz. Wa talabil hawaiji dunya sebentar Ustaz nggak kelihatan. Wa talabil hawaiji dunya apa Ustaz itu teh? Dunyawiyati. Wa talabil hawaiji dunyawiyati wal ukhrawiyati minhum. Dunyawiyati.
wa hadza syirkun akbaru wa huwa mithlu ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim. Nah, di sini ada perbedaan tadi ada kata doai ahli kubur. Doai ahli kubur artinya berdoa kepada Ahli kubur. ahli kubur. Jadi meminta kepada ahli kubur. Oh, Kalau doa ilahum doa ilahum mendoakan mereka gitu ya. mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Itu bedanya ya. Nah, Ustaz. Doa ilahum mendoakan mereka, berdoa untuk mereka, ya kan? Naam. Mendoakan mereka ampunan, rahmat, maaf. Kalau doai ahli kubur Meminta kepada ahli meminta, kubur. meminta kepada ahli kubur syirik, ya kan? Oh, naam, Meminta. Ustaz. Saya bedakan ya. Nah, berarti kalau ziarah itu sebenarnya boleh Ustaz ya? Boleh. Tapi kalau wanita nggak terlalu sering ya, Oh, perempuan. naam. Karena hatinya kan lemah. Naam, Ustaz. Boleh kan, secara umum boleh secara kubur, nggak dilarang. Tapi dalam rangka tadi, tujuannya untuk mendoakan ahli kubur dari keluarga kita secara khusus dan mendoakan ahli kubur dari kaum muslimin secara umum. Agar mereka mendapatkan ampunan dan kasih Oh, sayang rahmat Allah juga. Serta dalam bagaimana rangka bagaimana kalau yang tidak pernah ziarah kubur, Ustaz? Maksudnya nggak kan gini, masalah. biasanya kan kalau di dalam keluarga itu suka eh, ada momen-momen untuk ke makam orang tua gitu. Hmm. Tapi nggak pernah gitu, Ustaz. Nggak apa-apa kan ya? Nggak masalah. Kalau ada uzur ya kan, ada uzur misalnya atau ada alasan lain nggak masalah. Kalau Kan bukan misalnya nggak wajib. ada uzur, Ustadz, maksudnya begini, maksudnya punya keyakinan kalau mendoakan orang tua itu nggak harus ke sana gitu, nggak harus ke kuburnya gitu. Kalau perempuan memang nggak terlalu disyariatkan menjadi kuburan. Oh, nah, Tapi Ustadz. lihat aja kondisinya. Kalau masyarakat umum nanti anggapannya kan beda lain. Oh, nah, Ya kan? Kalau kita jarang menziarah kubur, nanti dianggap orang awam, nggak punya adab, ziarah aja sekali, sekali ya kan, dibolehkan, nah, tapi nggak terlalu sering om. nah, Ustadz. Pun nggak wajib, kita doakan di mana saja kita berada, doakan, nggak harus di kuburan kan, Nah, nggak harus di kuburan. Jadi disunahkan, nggak wajib hukumnya menziarah kubur. Wadah, mau Abdul Rahman ya, insya Allah Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. jazakallah khairan. Ummu Kardina mungkin, dari om. Ma Nah, ya. yaf'alun nasu indal kuburi. Hmm. Wa huwa naw'ani masru'un wa manu'un. Nah, mamnu. Al-masru' al-masyru'u ma syara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburi min ziyaratil kuburil lati yazu yazuruhal muslimu muttabi'an lis sunnati. Hmm. Fayad'u li ahliha umuman wal wali Wali aqo apa? wali aqaribihi wa ma wa ma'arifihi khususan. Nah, Fayakunu muhsinan ilaihim biddu'ai lahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum nah. wa muhsinan ila nafsihi bittiba'is sunnati wa tazakkuril akhirati. Nah. Amma Amal
mamnu'u wa huwa naw'ani. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki kat tamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha was salati indaha wa israjil wa israjis suruji indaha wal wuluwi fiha wa fi ahliha wa nahwi zalika wa hiya muharramatun li annaha wasilatun lisirki. Nah, Sani, Sanihuma Sani, kufrun sanihuma kufrun Hima. Nah, Sani, Hima. sanihima kufrun kadu'ai ahlil kuburi wal istighosati bihim wal i'tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa wa talabil hawaiji dunyawiyati wal akh wal ukhrawiyati minhum wa hadza syirkun akbaru wa huwa mislu ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim. Saya makarnya bisa dipahami, Insyaallah Kak. Ya. Syukran. Barakallahu fiik. Oke, Pak. Ummu Halim. Fadhali, Bismillah. Baik. Yaf'alun nasu indal kuburi wa huwa nau'ani masru'un wa mamnu'un. Al masru'u ma sara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil kuburi lati yajuruhal muslimu muttabi'an li sunati fayad'u liha umuman wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan fayakunu muhsinan ilaihim bidu'ai lahum wa talabil afwi wal ma'firati wa rahmati lahum wa muhsinan ila nafsihi bitibai sunati wadakuri am Watadzakkuri. watadakuri amal mamnu'u Masih ada lanjutannya. Watadzakkuril akhirati. akhirati. Amal mamnu'u wa huwa nau'ani ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki kata masuhi biha wa tawassuli bi ahliha wa salati indaha wa isra suruji indaha wal gului fiha wa fi ahliha wa nahwi dalika fahiya muharramatun li annaha wasilatun lisirki salihima kufrun kadu'ai ahlul kuburi wal istighosati bihim wal i'tiqadi annahum yanfa'una aw yaduruna wa talabil iji dunyawiyati wal ukhrawiyati minhum wa hadar sirku akbaru wa huwa mislu ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim. Hawaij. Jamak dari hajah. Kebutuhan. Hajat-hajat. Hawaij. Hawaij. Keperluan. Al-Zayahju Watadzakkur. Tadzakkur masdar ini. Dari madinya apa? Tadzakkur. Tadakur Zakaro Bukan. Madinya. Humasi. Tadakur ini. Iya Ustaz. Maka. Tadakur Idkaro Bukan. apa Ustaz ya?
Masih Tadak berawalan oh al-Barsali apa tadi? berawalan kah ini? Tafa tafa'ala tadakkaro Hmm. tadakkaro ya tadakkaro oh ini tadakkuri ini kan Ustaz majhul Bukan masdar. masdar oh masdar oh iya ya Baca yang benar tadakkaro wazinya. tafaulan oh iya tadakkaro ya tafa'alu tafaulan Ulangi. Tadzakkara yatadzakkaru. tadak tadakkaro ya tadakkuran Nah, takallama takallama ya takalluman tafa'ulan tadzakkur, ya kan? nah Ustaz Benar, ya. Ini yang ini tadzakkur. Ustaz nanya yang doa ini loh Ustaz. Seorang muhsinan kebaikan ke ilahihim bidua ilahum. Ini mendoakan bukan berdoa kepada mayat tapi mendoakan memintakan Mereka maaf gitu ya. memintakan maaf untuk mereka dan ampunan Maafkan dan untuk pengampunan. mereka. Jadi mendoakan mereka. Jadi bukan berdoa meminta kepada ahli kubur bukan ya. Nah, bukan kalau minta ahli kubur ini ke du'ai ahli kubur. Sanihima du'ai ahli kubur. Tanpa ada lamnya kan? Yang mana tadi? Oh sani ma. Oh ini. Oh ya. Du'ai ahli kubur. Berdoa kepada. Itu berdoa kepada. Berdoa kepada. Kubur. Jadi dia memalingkan ibadah doa untuk siapa, Untuk memalingkan ibadah doa kepada ahli kubur. Meminta kepada ahli kubur. Nah, minta dia palingkan doa tersebut yang seharusnya untuk Allah dia palingkan kepada ahli kubur. Meminta kepada ahli kubur. Doa ibadah kan? Doa kan termasuk ibadah, ya kan? Syukran Ummu Halim, sampai sini jumpa kita. Berikutnya selesai dars 5, darsul khamis tentang at-tabarruk, mencari berkah bil amwat dengan orang mati. Berikutnya darsul khamis. Allahumma zidna nafi'an subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Barakallahu.